wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Nurrohma dari kelas 6 SIP 4 Malam. Di sini akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan para konsumen, yakni sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Nah, dari setiap individu itu sebenarnya dikatakan itu sebagai konsumen. Dalam proses perekonomian itu melakukan berbagai macam hal, itu seperti mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, bahkan hingga dia melepas produk yang sudah digunakannya lagi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ada beberapa teori yang membahas perilaku konsumen. Di antaranya itu ada teori ekonomi makro dan teori psikologis. Nah, dalam teori ekonomi makro ini itu terdapat anggapan bahwa setiap konsumen itu selalu berusaha untuk memperoleh kepuasan yang maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi. Nah, sehingga konsumen itu akan secara terus-menerus itu melakukan pembelian secara rutin terhadap produk yang mampu memberikan kepuasan bagi dirinya dia sendiri. Nah, dalam teori psikologis ini konsumen itu dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan psikis atau psikologis dari lingkungan yang ada di sekitarnya dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental juga yang dimiliki oleh masing-masing konsumen. Ada dua jenis perilaku konsumen. Yang pertama itu perilaku konsumen yang rasional, yang kedua ini ada perilaku konsumen yang irasional. Nah, kalau kita dengar rasional itu kan dalam kamus KBBI itu rasional itu berarti menurut pemikiran kita dan pertimbangan yang logis, yang artinya dapat diterima oleh akal sehat. Nah, dikatakan rasional ini jika produk yang dikonsumsi itu dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal bagi dirinya. Yang kedua ini, produk ini betul-betul dibutuhkan oleh konsumen, yakni bukan karena kepuasan atau keinginan semata. Yang ketiga ini, konsumen itu mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin, jadi tidak asal beli, jadi mereka harus mempertimbangkan kualitasnya juga. Yang keempat ini adalah konsumen itu mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi, jadi mereka harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dia beli. Ya, yang kedua ini ada perilaku konsumen yang irasional. Nah, dikatakan irasional kan kalau menurut kamus KBI ini kan kebalikannya dari perilaku konsumen irasional. Nah, kebalikan dari perilaku konsumen rasional. Yang irasional ini kan artinya lawan kata dari rasional, yang berarti tidak berdasarkan akal, artinya akal yang sehat. Nah, jadi konsumen ini dikatakan irasional itu kenapa? Yang pertama itu jika konsumen itu membeli produk itu hanya karena tertarik dari promosi iklan yang ditawarkan dari berbagai mungkin media sosial atau lain sebagainya itu, tapi bukan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua itu konsumen itu hanya mau menggunakan merek-merek yang terkenal, yang berbrand, dia hanya mau menggunakan produk-produk seperti itu. Yang ketiga ini konsumen itu membeli produk hanya untuk demi gengsinya saja, bukan karena kebutuhannya. Dan dari perilaku konsumen yang ada, ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari konsumennya itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor sosial, kedua ada marketing strategy, yang ketiga adalah faktor pribadi. Nah, kalau yang faktor sosial ini, konsumen yang termasuk kelas atas atau sosial tinggi itu tidak akan berpikir panjang untuk membeli suatu kebutuhannya, sedangkan hal ini berbeda dengan konsumen dalam kelas sosial yang rendah. Mereka itu harus memperhitungkan apa saja yang setiap pengeluaran yang dia keluarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada yang kedua ini kan ada faktor marketing strategi. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen itu juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produknya, harga, iklan, dan distribusinya juga.
Yang ketiga itu ada faktor terakhir, yaitu faktor pribadi. Jadi seseorang juga punya preferensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukannya. Mungkin sekian sedikit mengenai teori perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.